guys, it's me Nur and welcome back to my YouTube channel. Gimana kabarnya hari ini? Kalau kamu lagi ngerasa capek banget, ngerasa stuck, atau kayak semangatmu makin lama makin hilang, aku cuma mau bilang kalau kamu lagi nggak sendirian. Banyak dari kita, terutama di usia-usia sekarang yang emang lagi berada di titik itu. Kita ngerasa udah usaha, udah jalanin banyak hal, tapi kayak makin kesini tuh makin malah ngerasa kosong dan hampa aja gitu. Tugas juga makin menumpuk, tanggung jawab makin berat, ekspektasi makin tinggi, tapi tenaga dan semangat makin turun. Dan kadang kita sendiri pun nggak tahu kenapa. Nah, mungkin ini saatnya kamu pelan-pelan kenalan sama salah satu kondisi yang sering banget dialami tapi jarang kita sadari, yaitu burnout. Tak jarang, pasti di antara kita pernah ngerasa capek banget sampai males banget buat ngapa-ngapain. Udah tidur lama, udah coba healing, udah ngelakuin banyak banget cara buat ngisi energi, tapi rasa kosong itu tetap aja ada. Nah, beda halnya kalau kita tuh hanya capek biasa, guys. Kalau capek biasa tuh kayak ya udah kita semalaman tidur aja, besok udah bisa semangat lagi. Tapi kalau burnout, istirahat semalaman pun rasanya nggak cukup buat nge-recharge ulang energi kita. Kayak lelahnya itu bukan cuma di badan gitu, tapi juga di pikiran, di emosi, bahkan di semangat hidup kita. Nah, secara psikologis, burnout ini tuh adalah kondisi kelelahan emosional, fisik, dan juga mental akibat stres yang terus-menerus terjadi. Biasanya karena kita ngerasa beban yang harus kita tanggung itu nggak seimbang sama energi atau waktu yang kita punya. Dan burnout ini itu nggak muncul secara tiba-tiba aja, guys. Dia tuh pelan-pelan masuk, bikin kita kehilangan motivasi, gampang marah, gagal fokus, ngerasa gagal sampai kayak akhirnya kita kehilangan arah. Tapi masalahnya burnout ini tuh nggak selalu kelihatan jelas. Seringkali kita nganggapnya cuma kayak lagi capek biasa atau malah nyalahin diri sendiri karena ngerasa kurang semangat gitu. Padahal ada tanda-tanda yang bisa jadi sinyal awal, guys. Misalnya hal-hal yang biasanya bikin kamu semangat atau senang, sekarang kayak jadi datar aja rasanya. Dan juga misalnya ketika kamu ngerjain tugas ataupun tanggung jawab itu cuma karena harus, bukan karena kamu pengen. Udah tidur cukup tapi masih ngerasa lelah, gampang overthinking, ngerasa nggak percaya diri, dan bahkan ngerasa jauh dari diri kita sendiri. Nah, makanya penting buat dikenali sejak awal ya guys. Karena dalam dunia bimbingan dan konseling sendiri, kondisi ini tuh biasanya disebut sebagai burnout psikososial. Gabungan antara tekanan dari luar, kayak tugas yang gak habis-habis, ekspektasi lingkungan, dan juga tekanan dari dalam diri kita sendiri yang pengen terus tampil baik, gak mau kelihatan gagal, dan gak boleh kelihatan lemah. Nah, penyebab paling umum kenapa burnout ini banyak dialami sama anak muda sekarang khususnya, itu adalah karena kita terlalu sering ngerasa harus terus produktif. Iya kan? Kita keburu percaya kalau kita berhenti sebentar itu artinya kita males. Kalau kita istirahat sebentar aja itu udah ngerasa bersalah banget gitu. Kita harus terus sibuk, kita harus terus ada aja gitu yang dikerjain, harus ngelakuin banyak hal. Ditambah lagi nih ya, sosial media tuh setiap hari menyuguhkan atau memamerkan segala macam bentuk produktivitas. Ada orang yang kelihatannya aktif banget, ikut ini itu, posting pencapaian, semakin membuat kita ngerasa kayak aku harus kayak mereka gitu. Padahal kenyataannya gak semua yang kelihatan sibuk itu bahagia. Dan bukan berarti kita itu harus ikutan jadi kayak mereka. Tapi burnout itu juga nggak cuma datang dari rasa harus terus produktif aja guys. Ada juga penyebab lain yang diam-diam sering banget dialami oleh kita-kita sebagai generasi muda. Yaitu terjebak dalam rutinitas yang nggak bikin kita berkembang. Kita bangun pagi, ikut kelas, ngerjain tugas, rapat organisasi, ngerjain tanggung jawab yang lain, terus pulang. Pokoknya itu lagi yang dikerjain setiap harinya. Tapi dari semua kegiatan itu kita ngerasa kita nggak berkembang atau nggak bertumbuh di situ. Nggak ada hal baru yang bikin kita ngerasa hidup.
Dan karena semua dijalanin kayak semacam kewajiban yang harus diselesaikan aja, lama-lama kita juga ngerasa kayak kosong. Karena kita ngerasa bahwa kita tuh nggak terhubung sama apa yang kita lakuin. Nah, selain itu, burnout juga bisa muncul dari adanya tekanan emosional yang nggak tersalurkan. Misalnya, kalau kamu lagi ada konflik dengan keluarga, atau mungkin kamu lagi kehilangan seseorang, atau kamu punya beban mental yang kamu simpan sendiri. Karena sering banget kita diajarkan buat harus terus kelihatan kuat, akhirnya ya semua beban-beban itu kita pendem aja. Nah, tekanan kayak gini nih, yang ketika kita simpan terus dan gak diproses dengan baik, bisa jadi pemicu besar munculnya burnout. Karena pada dasarnya, burnout ini itu bukan cuma karena kerjaan yang banyak, tapi juga karena adanya beban emosi yang gak pernah dikasih ruang. Dan yang juga gak kalah penting adalah karena kita nggak punya kontrol atas hidup yang sedang kita jalani. Misalnya, kamu itu kuliah di jurusan yang gak kamu pengenin, atau ikut organisasi yang sebenarnya kamu nggak nyaman di situ, atau terus-terusan ngikutin pilihan orang lain. Akhirnya, kamu hidup di jalur yang kamu nggak sepenuhnya pilih, dan karena itu, kamu jadi ngerasa kehilangan kendali. Nah, perasaan kayak aku nggak punya pilihan inilah yang seringkali bikin burnout makin dalam. Karena sejatinya guys, manusia itu butuh merasa punya kendali sekecil apapun atas apa yang sedang dia jalani. Jadi, burnout itu bukan cuma soal banyaknya hal yang dikerjakan, tapi juga soal ketidaksesuaian antara apa yang kita jalani dengan apa yang sebenarnya kita butuhkan. Dan makin lama kita menyangkal itu, makin lelah rasanya. Makanya guys, penting banget buat tahu apa yang sebenarnya diri kita ini mau dan butuhkan. Nah, waktu aku sadar kalau aku tuh mulai burnout, jujur aja ya guys, aku tuh nggak langsung milih buat healing atau tiba-tiba kayak udah deh aku tenang gitu. Nggak sesimpel itu juga sebenarnya. Tapi langkah pertama yang paling ngena buatku adalah aku nggak memaksakan diri untuk tetap jadi versi yang kuat, versi yang super dari diriku sendiri. Aku pelan-pelan belajar buat nerima kalau aku nggak harus terus kuat. Karena dalam bimbingan dan konseling pun ini sejalan dengan konsep self-acceptance atau penerimaan. Gimana kita bisa menerima keterbatasan tanpa ngerasa rendah diri. Kadang, kita tuh bukan butuh motivasi yang besar sebenarnya guys. Tapi hal-hal kecil buat diri kita sendiri untuk berhenti sejenak itu juga penting. Nah, setelah itu aku mulai mengganti target besar menjadi langkah-langkah kecil yang bisa aku nikmati. Dulu aku mikir, aku harus terus produktif, aku harus selesai dari A sampai Z dalam sehari. Tapi sekarang aku lebih milih untuk fokus ke satu hal, kayak misalnya, oke, hari ini aku cukup ngerjain yang aku bisa aja dulu, sisanya aku selesain besok. Nah, dari situ pelan-pelan tuh muncul rasa lega karena burnout itu sering datang waktu kita keburu mau beresin semuanya sekaligus. Padahal penting banget buat fokus aja dulu selesaiin satu dan ngasih penghargaan terhadap apa yang sudah kita lakukan sekecil apapun. Nah, hal lain juga yang cukup ngubah aku adalah aku mulai ngatur ulang ritual kecil dalam keseharianku. Maksudnya kayak aku mulai tambahin kegiatan yang simple tapi bikin aku tenang. Kayak misalnya aku nge-journaling, aku bikin ritual-ritual yang bikin aku tenang, kayak misalnya nyalain lilin aromaterapi, terus juga sambil dengerin musik misalnya, atau sekedar jalan kaki sore tanpa gadget misal. Karena aku sadar, kadang yang bikin kita burnout itu bukan cuman kerjaan, tapi juga karena kita hidup terlalu sibuk gitu. Kita tuh harus banget ya guys punya waktu tenang. Sesuatu yang bikin kita ngerasa santai dan juga ngerasa lega gitu. Dan ini yang paling penting juga adalah berani buat jujur kalau emang kita butuh bantuan. Dengan misalnya, kalau aku tuh biasa kayak curhat atau ngobrol sama teman yang aku percaya. Tapi karena emang ada beberapa orang juga yang nggak ngerasa nyaman kalau ngobrol sama orang lain, ya udah nggak apa-apa. Kalian bisa tuh cari bantuan ke psikolog atau konselor, pokoknya ke ahli-ahli profesional yang udah pasti menjamin adanya kerahasiaan di situ. Jadi cerita kalian nggak bakalan terekspos.
ceritakan bakal dijaga kerahasiaannya. Dan dalam hal ini juga, jadi bukan hanya sekedar curhat aja, tapi sampai dibantu untuk mengenali pola, ngebuka perspektif baru, dan pelan-pelan membantu untuk ngebangun kembali kepercayaan sama diri kalian sendiri. Karena buat aku, nggak semua masalah itu bisa kita hadapin sendiri dan kita tahu solusi yang tepatnya gitu. Bakal ada momen di mana solusi itu justru datang dari orang lain yang mungkin lebih tahu terkait dengan masalah itu. Jadi, datang dan minta bantuan ke profesional itu bukan bentuk kelemahannya, guys. Tapi itu tanda kalau kalian mulai memperhatikan, peduli, dan sayang sama diri kalian sendiri. Jadi, kalau kamu lagi ngerasa burnout sekarang, gak usah langsung panik, gak usah buru-buru nyalahin diri sendiri. Karena kadang kita ngerasa capek itu bukan karena kita nggak mampu, tapi karena kita udah terlalu lama maksain semuanya sendiri. Dan nggak apa-apa kalau kamu lagi nggak semangat. Nggak apa-apa kalau sekarang kamu lagi butuh jeda. Yang penting kamu nggak nyerah. Yang penting kamu jangan sampai kehilangan arah. Karena yang kuat itu juga bukan yang nggak pernah capek, guys. Tapi yang berani untuk ngakuin kalau dia tuh butuh jeda, butuh istirahat, dan bakal mau lanjutin lagi di esokan harinya. Jadi tenang ya, kamu itu belum selesai kok. Kamu cuma lagi ngumpulin tenaga buat mulai lagi dengan cara yang lebih sadar, lebih jujur, dan lebih sayang sama dirimu sendiri. Oke, sekian video untuk kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Kalau teman-teman punya hal yang dibahas di video selanjutnya, atau yang diceritain, boleh banget juga untuk tulis di kolom komentar atau DM aku di Instagram di @nurwimes. Oke? Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!